Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini Senin 17 Agustus 2020 tertulis pada kitab Nabi Yesaya pasal 66 ayatnya yang ke-18. Demikian bunyinya. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari yang spesial bagi bangsa kita. Sebab hari ini kita memperingati ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75 tahun. Kemerdekaan adalah anugerah Tuhan yang sangat besar bagi bangsa kita. Karena kita akui, bila hanya mengandalkan kekuatan senjata, pasti kita kalah. Tak ada jalan kita untuk menang melawan penjajah. Namun berkat kuasa Allah yang bekerja, itulah yang membawa kita kepada kemerdekaan 17 Agustus 1945 melalui bapak-bapak bangsa kita dengan seluruh pahlawan yang telah berjuang dengan nyawa mereka. Dan hari ini kita peringati sebagai bukti sejarah kepada bangsa kita bahwa selain bekerjanya kuasa Allah, bangsa kita dari seluruh kelompok masyarakat, suku bangsa dan agama-agama yang berbeda, bersatu hati membulatkan tekad untuk berjuang dengan bersama-sama melawan penjajah. Dan perjuangan kita membuahkan hasil, yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia yang dirayakan pada hari ini. Kemerdekaanlah yang memberi ruang gerak bagi bangsa kita untuk mengisinya dengan berbagai pembangunan di seluruh sektor kehidupan, termasuk pembangunan manusia seutuhnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan yang sejati ada di dalam Kristus Yesus, yang telah memerdekakan kita dari kuasa dosa dan maut, dan membawa kita kepada kehidupan yang baru melalui keselamatan di dalam Kristus Yesus, yang telah menebus kita dari kuasa kematian yang selama-lamanya. Melalui keselamatan dalam Yesus kita diperdamaikan dengan Allah, sehingga kita menjadi warga kerajaan Allah. Kita yang dipanggil bukan hanya dari sekelompok suku, sekelompok bangsa, dan satu bahasa tertentu saja, melainkan dari berbagai latar belakang sebagaimana firman Allah, karena tidak ada lagi orang Yahudi, tidak lagi orang Yunani, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Galatia 3 ayat 28. Seluruh bangsa dari seluruh bahasa akan dikumpulkan oleh Allah di dalam persekutuan di dalam Kristus Yesus melalui Roh Kudus, dikumpulkan menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala macam kuasa dosa yang merusak dan menghancurkan kehidupan. Lihatlah, bangsa yang lalim telah menghancurkan banyak bangsa yang lain. Dan dalam sejarah kita memperoleh banyak catatan bangsa yang dibersihkan, dimusnahkan oleh kekejaman suatu rejim. Apa yang kemudian populer dengan istilah genosida, bangsa yang masih diperbudak oleh hawa nafsu, kejahatan dan mental menindas, tetap menjadi ancaman dalam kehidupan sesamanya. Karena itu kuasa Allah melalui pemberitaan Injil telah mengubah banyak manusia supaya hidup dalam kemerdekaan Kristen, yaitu hidup di dalam kasih persaudaraan yang menghargai hak-hak setiap orang, termasuk hak mereka untuk dikasihi sebagai umat Tuhan yang diciptakannya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita betapa Allah itu peduli kepada hak-hak hidup manusia. Allah itu sungguh-sungguh mengasihi umat manusia. Bahkan Allah mengumpulkan mereka dari berbagai latar belakang kehidupan, supaya mereka hidup sejahtera dan saling mengasihi, membangun keadaban hidup bersama yang jauh dari segala perilaku yang buruk, perilaku yang merusak dan menghancurkan sesama, sebagai akibat mental penghambaan dosa, mental diperbudak oleh iblis. Kiranya hari kemerdekaan ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dan mengisi kemerdekaan bangsa kita dengan berbagai karya kehidupan dalam membangun kehidupan bersama sebagai umat Tuhan. Jayalah bangsaku, jayalah negeriku, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk
karya-Mu yang sangat luar biasa bagi kehidupan bangsa kami. Persis pada hari ini kami merayakan 75 tahun Indonesia telah merdeka. Segala kasih, rahmat, dan kebaikan-Mu telah menopang berdirinya bangsa kami sebagai bangsa yang merdeka. Tuhan yang bekerja, berkarya dalam seluruh proses perjuangan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh merasakan kuat kuasa Tuhan yang telah menyertai bangsa kami. Biarlah bangsa kami bersatu untuk membangun dan mengisi kemerdekaan, melakukan tugas-tugas kebangsaan, tugas-tugas kenegaraan bersama dengan pemerintah, dengan rakyat bekerja bersama-sama. Dan seluruh elemen masyarakat boleh hidup damai, boleh hidup berdampingan di dalam saling menghargai, menghormati. Terima kasih Tuhan, kami syukuri hari kemerdekaan ini, dan sebagai orang percaya kami boleh terpanggil juga untuk mengisinya melalui karya-karya yang nyata dan membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, biarlah segala syukur kami naikkan kepadamu. Kami berdoa untuk pemerintah kami tetap dapat melakukan tugas-tugas mereka dengan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kami naikkan doa ini dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.